Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas lagi mengenai bisnis. Jadi teman-teman emang sengaja diselang-seling ya. Kita bahas ekonomi negara, terus bahas bisnis, ekonomi negara, bisnis. Jadi setiap minggunya akan membahas sisi yang berbeda ya teman-teman. Jadi ada yang berbicara makro dan mikro. Nah, Senin kemarin kita udah bahas mengenai Danantar Indonesia. Dan hari ini saya ingin membahas mengenai BUMD, Badan Usaha Milik Djarum. Jadi teman-teman mungkin udah sempat dengar ya beritanya, karena ini sempat ramai sebenarnya. Jadi grup Djarum itu dikabarkan telah mengakuisisi 85% PT Gria Mie Sejati. PT Gria Mie Sejati ini adalah pemilik brand bakmi GM. Dan berdasarkan informasi yang beredar, nilai akuisisinya disebut mencapai 2,1 triliun rupiah. Wow. Jadi bakmi GM atau awalnya bernama Bakmi Gajah Mada itu didirikan tahun 1959 oleh Chai Shou dan Lui Koi Fong. Mohon maaf sebelumnya kalau saya salah spelling namanya ya, karena ini emang nama Chinese. Lalu popularitas bakmi GM itu meningkat pesat setelah Asian Games tahun 1962. Karena waktu itu bakmi GM tuh jadi kayak semacam apa ya, cateringnya lah gitu atau sponsornya gitulah buat Asian Games waktu itu di Indonesia. Dan hingga kini bakmi GM memiliki lebih dari 50 cabang di beberapa kota besar. Nah, bakmi GM itu emang gimana ya, udah menjadi salah satu merek bakmi paling besar di Indonesia dan paling terkenal ya. Kita konteksnya restoran mie ya, bukan mie instan ya, tapi restoran mie. Dan ini emang sebuah langkah yang cukup mengejutkan karena selama ini Djarum tidak terlihat ingin mengakuisisi apa istilahnya mah bukan fast food ya, jatuhnya restoran lah gitu. Tapi ternyata langkah akuisisi bakmi GM yang dilakukan oleh grup Djarum ini itu menjadi salah satu langkah perluasan bisnis grup Djarum terutama di bidang kuliner. Seperti yang kita ketahui, grup Djarum itu dikenal sebagai perusahaan rokok dan Bank BCA. Yang paling terkenal kan dua itu ya, Djarum Rokok dan Bank BCA. Tapi ternyata grup Djarum ini memiliki portofolio bisnis yang luas banget. Bahkan sektornya itu nggak di satu sisi doang. Nih saya coba sebutin ya beberapa portofolio bisnis grup Djarum. Jadi di sisi financial services atau jasa keuangan itu ada Bank BCA, ada Blue by Digital Banknya BCA, dan juga ada Alto. Di sektor telekomunikasi itu ada Sarana Menara Nusantara dan juga ada Iforte. Lalu di cigarette and FMCG atau industri manufaktur ada Djarum Rokok yang kita tahu, ada Global Dairy Alami, ada Saforia Kreasi Raya, ada Prima Top Boga, dan ada Gonusa Prima Distribusi. Jadi itu masing-masing rokok, susu, roti, dan juga kopi ya. Lalu di Industrial and Agriculture itu ada Bukit Muria Jaya, ada HPI Agro, ada Agra Bareksa, dan juga ada Eco Green Oleochemicals. Lalu di Hotel and Real Estate mereka juga ada nih, ada Padma Hotel, Resinda Hotel, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Indonesia. Ini yang kita semua kenal lah ya di tengah-tengah, karena kan emang Menara BCA juga nempel sama Grand Indonesia dan Hotel Indonesia Kempinski juga ya. Lalu untuk di bidang elektronik mereka juga punya Polytron. Lalu nggak cuma dari situ, ada di bidang sports and entertainment ada Saint Entertainment yang salah satunya itu HBO. Lalu punya Mola TV yang kalau kalian suka nonton bola. Ada Kumparan teman-teman, portal berita yang sangat terkenal itu. Bahkan mereka tuh punya klub bola Como 1907 atau ini kalau nggak salah Liga Italia. Dan juga mereka juga punya 88 Rising teman-teman. 88 Rising tuh yang kayak Rich Brian, lalu Nicky, Stephanie Putri. Itu di 88 Rising tuh punya Djarum juga ternyata. Dan gak cuma itu teman-teman, grup Djarum ini juga punya sebuah venture capital yang namanya GDP Ventures. GDP Ventures itu adalah venture capital yang menaungi beberapa perusahaan startup yang mungkin merek-mereknya kita kenal juga. Antaranya itu ada Blibli yang marketplace,
Lalu ada Narasi Newsroom, Najwa Shihab. Lalu ada Brudo, ada Tiket.com, ada Dekoruma, ada Cermati, ada Ubliklan, Ion Mobility, Coffee Meta Bagel, Halodoc, dan gak cuma dari situ, masih banyak banget sebenarnya startup berbasis teknologi yang merupakan bagian dari portofolio bisnisnya GTP Ventures, di mana GTP Ventures ini itu punyanya grup Jarum. Jadi kebayang gak sih teman-teman, ini apa ya? Bisa dibilang gurita bisnis terbesar di Indonesia. Wajar lah si pemiliknya merupakan orang nomor 1 dan nomor 2 terkaya di Indonesia. Jadi nomor 1 dan nomor 2 dari keluarga yang sama dengan bisnis yang barusan saya sebutkan, teman-teman. Ini hebat banget sih, jujur ya, kita harus banyak belajar sih dari Pak Hartono ini ya, baik kakak ataupun adiknya ya. Karena dua-duanya itu bisa bikin gurita bisnis di hampir semua sektor di Indonesia yang saya sebutkan barusan. Dan hampir semuanya itu bisa dibilang sukses, terbilang sukses. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang ingin saya bahas mengenai akuisisi bakmi GM oleh grup Jarum. Saya sih belum nentuin ya judulnya apa, yang nanti lebih clickbait atau lebih catchy lah. Tapi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, jangan lupa subscribe channel ini, dan juga jika kalian ingin berkomentar silahkan tuliskan komentar di bawah. Ya, sekali lagi saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.